Shalom, ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada untuk kita. Berkat Tuhan selalu hadir. Apalagi di saat-saat kita memasuki bulan Natal ini, mari kita semua mempersiapkan diri untuk menerima makna Natal yang kita alami supaya kita bisa memasuki tahun 2021 dengan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, saya Pendeta Richard Surinta hadir untuk memberkati saudara, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang sebuah tema hadiah istimewa bagi orang tercinta. Ya, jadi mari saudara semua mempersiapkan Alkitab saudara, mempersiapkan diri. Ya, bagi saudara yang ada di jalan, puji Tuhan, saya dapat informasi ada beberapa saudara yang ada di jalan. Ya, kalau saudara nyetir ya jangan. Ya, kalau saudara disetirin baru saudara bisa nonton. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya percaya berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Natal selalu ada untuk kita semua. Baik, ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya mari semua kita akan memulai ibadah live streaming ini. Sahabat Richard Surinta dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa bagi semua kami yang mendengar firman, sehingga firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema, dan itu akan menjadi mujizat bagi setiap orang percaya. Menjadi suami yang baik, istri yang baik, dan membangun keluarga yang penuh dengan damai sejahtera untuk melihat banyak berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, semua yang bisa membawa Alkitab, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya, 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saya baca untuk saudara sekalian ya, puji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, dikatakan ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ayat terakhir sama-sama saudara yang bisa membaca, kita sama-sama membaca. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa semua orang suka menerima hadiah. Ya, hari ini kita mau bicara tentang hadiah istimewa bagi orang tercinta. Ya, semua orang ingin menerima hadiah. Apalagi kalau hadiah, ya kalau yang memberi hadiah adalah orang yang mencintai kita. Ya, atau sebaliknya kita juga mencintai. Ya, itu sebabnya hadiah itu sangat disukai setiap orang. Kenapa? Ya, kita senang menerima hadiah karena hadiah merupakan bentuk penghargaan dan perhatian orang yang memberikan kepada kita. Itu sebabnya kita senang. Ya, di masa ulang tahun, di masa Natal, di masa hari Valentine, ya di masa-masa
bahagia, ya, kita senang menerima sesuatu dari orang yang kita cintai. Nah, dalam kehidupan berumah tangga itu saya mencatat ada banyak, tetapi kita belajar beberapa saja hadiah istimewa yang bisa membuat pasangan kita senang. Ya, itu. Jadi kita belajar untuk melihat. Saudara mungkin di sini yang tidak punya suami, saudara bisa mendidik kepada anak-anak saudara. Atau saudara yang belum punya istri, saudara bisa mendidik. Atau mungkin saudara yang belum menikah, silakan ini menjadi pranikah bagi saudara. Ya, karena kita kalau bicara tentang rumah tangga, kita bicara tentang semua, ya. Ada yang bilang, saya belum punya suami jadi saya tidak perlu ikut. Enggak begitu. Ya, semasa saudara menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, ya kita pasti mengarah kepada apa yang disebut keluarga itu. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani keluarga. Alkitab berkata, keluarga yang rukun dan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, nah itu. Nah, saya mencatat sini ada beberapa hadiah berharga bagi pasangan kita. Yang pertama kita lihat 1 Korintus 5. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 3. Saya baca untuk saudara. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, ya, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa hadiah berharga bagi pasangan kita yang pertama adalah kehadiran. Ya, manusia adalah human, ya, human being, ya, makhluk yang berada atau makhluk yang hadir, bukan sekedar human doing, ya, tapi saudaraku, ya, makhluk yang bertindak, ya, itu artinya berada atau hadir lebih penting daripada melakukan sesuatu. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang kehadirannya itu sangat berarti bagi pasangan. Ya, lawannya hadir adalah absen, ya, kalau kita lihat sini. Nah, istri yang selalu ada di saat suami membutuhkan lebih penting daripada istri yang sibuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan suami. Ya, itu. Kadang-kadang kalau kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ada banyak suami yang susah sekali kalau tanpa istri di sampingnya. Karena segala sesuatu harus dilayani dan sebagainya. Ya, itu sebabnya kehadiran sangat penting. Ya, banyak juga istri yang harus seperti Maria, hadir di depan Tuhan Yesus. Ya, hadir. Bukan seperti Marta. Saya bukan mengkritik cara Marta. Ya, tapi kehadiran Maria di depan Tuhan Yesus sangat berarti. Ya, banyak pasangan yang lupa bahwa segala kesibukan bagi pasangannya itu berarti. Padahal kehadiran itu sudah sangat berarti. Ya, jangan sekedar seperti Marta, sibuk melayani Tuhan Yesus, tapi tidak hadir di depan Tuhan Yesus. Artinya banyak orang, suami istri di zaman modern ini, semua saling, ya, dengan kesibukan masing-masing. Tetapi kita harus tahu bahwa kehadiran yang kualitas dengan pasangan kita itu sangat penting. Ya, ada banyak istri-istri atau banyak suami yang mengeluh bahwa dia memiliki suami, dia memiliki istri, tapi tidak memiliki secara batin.
Ya, artinya ya ada di dalam rumah tapi tidak merasa bahwa kehadiran pasangan itu dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya saya mencatat sini, dengan istri yang selalu hadir di sisinya atau suami akan merasa aman, anak-anak akan merasa tenang. Ya, kalau mungkin saudara punya suami atau pasangan yang pergi bekerja jauh, ya, pisah pulau dan sebagainya, ya itu lain soal. Tapi ada banyak orang yang memiliki pasangan, tapi dia tidak merasa bahwa ini pasangan dia, atau kehadiran suaminya atau kehadiran istrinya tidak dirasakan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selalu bilang bahwa ya suami istri dalam waktu pertemuan mungkin 1 jam 2 jam, kalau lebih berkualitas lebih baik daripada ada di dalam rumah, satu rumah, tetapi masing-masing dengan kesibukan sendiri-sendiri. Sehingga ada banyak suami yang tidak merasa bahwa dia punya istri, padahal istrinya ada. Ada banyak istri yang tidak merasa suami memiliki suami, padahal suaminya ada. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hadiah terbesar dalam kehidupan kita kepada pasangan kita yang kita cintai adalah kehadiran. Ya, karena di saat-saat pasangan kita memerlukan kita, kita hadir, itu sangat merupakan sesuatu yang indah. Dan itu hadiah. 2. Yakobus 1 ayat 19. Saya mencatat Yakobus 1 ayat 19. Ya, kita baca firman-Nya. Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Artinya apa, saudara? Yang kedua, mendengarkan. Ya, kita lihat di sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, hadiah bagi orang yang kita cintai adalah mendengarkan. Ya. Dan akhir ini banyak orang yang curhat sana sini. Saya tidak setuju bahwa kalau ada pasangan yang akhirnya curhat di medsos, bahkan dia bikin, ya, dia di story-nya, semua laki-laki sama saja. Itu artinya apa, saudara? Artinya dia lagi kesel sama suaminya. Ya, artinya mendengarkan. Jadi kalau saudara dengan suami istri lagi ngobrol, ya dengar aja. Ya, secara psikologi, orang ketika ada dalam masalah, lalu dia ngobrol kepada orang yang dia cintai, itu setengah daripada persoalannya hilang. Kenapa, saudara? Karena ya setengah dari masalah itu hilang. Kenapa? Karena secara psikologi bebannya itu mulai berkurang. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mendengar. Jangan jadi pasangan yang suka cuek dan sebagainya. Ya, perhatian. Jangan jadikan apapun yang suami kerjakan sendiri. Ya, apapun yang istri lakukan harus saudara prihatin. Itu sebabnya saudara, kalau istri sakit, you harus bisa melihat apa penyebabnya dan apa jalan keluarnya. Atau sebaliknya, suami yang sakit, ya jangan menjadi orang yang cuek. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata untuk mendengar. Yang saya catat di sini adalah hearing. Ya, hearing dan listening. Kalau hearing itu artinya mendengar, mendengar sambil lalu saja, mendengar dengan tidak fokus, itu yang disebut hearing. Ya, contoh, ya, lagi baca koran, atau ya, sambil mendengar burung berkicau, lagi makan siang, ya, mendengar musik di radio dan sebagainya. Itu artinya yang disebut dengan hearing.
kita mendengar tapi kurang fokus. Yang kedua yang disebut listening. Artinya mendengar dengan sungguh-sungguh, menyimak dan mendengar dengan fokus. Ya, ini yang disebut dengan mendengar dalam bahasa Inggris, dalam dua pengertian. Mendengar adalah kunci sukses sebuah komunikasi. Ya, semua orang ingin didengar. Saudara, marilah kita membangun satu keluarga untuk harus bisa perhatian kepada pasangan kita yang kita cintai. Ya, kalau dia sakit, ya, ketika dia ngomong sesuatu jangan saudara cuek. Ada suami istri yang kadang-kadang atau pasangan yang dicintai, aduh, kepala gue pusing. Alah, begitu aja lu pikirin. Itu nggak boleh, ya. Kita harus mendengar, ya, apa penyebabnya, ya, supaya bisa mengatasinya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berusaha mendengarkan pasangan kita, maka pasangan kita akan merasa dihargai dan hubungan menjadi lebih baik. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau ketika kita mendengar pasangan kita, maka pasangan kita merasa dihargai dan hubungan itu lebih baik. Ya, dikatakan oleh seorang psikolog terkenal, Carl Rogers, ketidakmampuan orang berkomunikasi merupakan hasil dari suatu kegagalan untuk mendengar secara efektif, kurang terampil dan kurang memiliki perhatian pada orang lain. Itu yang disebut dengan ketidakmampuan orang berkomunikasi merupakan hasil dari kegagalan mendengar. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak suami istri, banyak hubungan yang dalam keluarga yang seringkali hanya hearing, hanya mendengar, tapi tidak fokus. Mulai malam hari ini, hai sahabat Richard Surinta, kepada orang yang saudara cintai, saudara bukan saja mendengar, hearing, tapi listening, you fokus pada apa yang dia katakan, pada apa yang dia curhatkan. Saya tidak menyalahkan banyak suami yang curhat kepada orang lain, banyak istri yang curhat kepada orang lain, karena pasangannya sendiri tidak memberikan hadiah mendengar yang benar, yaitu listening. You harus punya komunikasi, benar ya. Opung Risma berkata, kurang komunikasi. Ya, kurang komunikasi, benar. Itu sebabnya marilah ya, dalam membangun keluarga itu hadiah, ya, salah satu hadiah itu mendengar. Yang pertama apa? Hadiah kehadiran. Ya, yang ketiga, ya, saya mencatat di sini yang ketiga, Amsal 13 ayat 3. Yuk kita lihat Amsal 13 ayat 3. Oke. Demikian firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Haleluya. Ya, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawa. Ingat, tadi pagi saya sudah bilang bahwa kemuliaan di dalam manusia itu ada dua. Ya, pikiran dan mulut. Ya, bahkan dua hal ini yang Alkitab minta, milikilah pikiran seperti Kristus. Dan mulut ini, ya, mulut ini harus bisa ya menjadi kemuliaan. Banyak orang yang memiliki mulut yang negatif, yang akhirnya menghancurkan semuanya. Itu sebabnya harus sering berkomunikasi, banyak ya, discuss agar hidup bersama menjadi sesama rukun damai. Mantap.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Tadi pagi kita sudah doa. Ya, sekarang ya setelah mandi, setelah bekerja, kembali kita ya masuk dalam hadirat Tuhan lagi. Besok kita akan ketemu di GBHMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Kita akan berjumpa jam 7 dan jam 9 jadwal Pendeta Ivan Tanujaya. Jam 11 Gembala Sidang Pendeta Helmianto, saudara ikuti untuk mendapat pengumuman-pengumuman yang akurat. Jam 1 dan jam 3 Richard Surinta. Jam 5 dan jam 7 malam Yebi Tambayong. Luar biasa. Ikuti firman Tuhan, saudara akan melihat banyak berkat. Yang ketiga, hadiah yang kita berikan kepada ya pasangan yang kita cintai dalam Amsal 13 ayat 3, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Artinya apa? Diam. Diam. Kok Pak Richard, hadiah kita kepada suami atau pasangan yang kita cintai, diam. Ada ungkapan bijak berkata begini, silent is golden. Ya, silent is golden. Diam itu emas. Ya, seringkali dengan bersikap diam dan banyak mendengar serta menyimak omongan pasangan itu lebih bermanfaat daripada banyak ngomong. Alkitab bilang apa? Orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Benar? Ya, dikatakan di sini, diam di sini artinya diam aktif, bukan diam. Aku udah capek ngomong sama dia, malas ngomong, gue diam aja. Bukan. Itu bukan yang disarankan Tuhan. Artinya di sini diam aktif, artinya memilih diam daripada kalau mengomong masalah menjadi besar. Ya, itu. Keuntungan sikap diam aktif saya mencatat sini untuk menghindari persoalan. Daripada saudara tidak tahu apa-apa, saudara banyak ngomong, malah jadi salah. Ya. Dikatakan di sini dengan memilih diam aktif, kita akan menghemat kata-kata yang berulang-ulang menimbulkan masalah. Lalu keuntungan sikap diam aktif saya mencatat menghindari dosa. Menghindari dosa. Dengan diam aktif maka peluang tergelincir kata menjadi dosa pun menipis. Terhindar dari kesalahan kata yang menimbulkan kemurkaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ya kalau saudara ada persoalan mendingan diam aktif. You diam tapi you kerja berjuang aja. Daripada you mengeluh-mengeluh terus. Gue udah ke gereja tapi hidup gue begini-begini terus. Akhirnya Tuhan murka sama saudara. Ya. Hidup ini saudara ya harus lebih banyak ya. Dikatakan harus lebih banyak menjadi good listener. Bukan NATO. Ya, bukan NATO, not action, talking only. Dan ketika masalah besar, ya, dikecilin, masalah kecil dibikin nggak ada masalah. Itu ya kualitas orang Kristen. Ya, Katrina, Pastor Ivan, Pak Richard, kurang pas, tabaraka, kumpul. Kita semua. Mantap ya. Doakan aja semua. Biar semuanya berjalan lancar. Oh, haleluya. Saya mencatat di sini bahwa diam di sini keuntungan sikap diam aktif, yang pertama menghindari masalah, yang kedua menghindari dosa, yang ketiga hati selalu terjaga dan tenang. Ya, hati selalu. Dengan diam aktif berarti hati akan terjaga dan dari kesombongan dan berbagai penyakit hati lain yang akan
mengeraskan dan mematikan hati kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, marilah kita memiliki keuntungan diam. Ya, kalau ada masalah dengan pasanganmu, ya saudara diam aja, tunggu waktu yang tepat, ya baru saudara ya ngomong gitu. Daripada satu emosi selesai. Ya, kadang-kadang ada suami istri ngomong aja pakai WA, padahal cuma samping kiri, samping kanan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, hadiah berharga bagi pasangan. Yang keempat kita baca Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ya, kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa, saudara? Yang keempat, hadiah bagi pasangan kita, kebebasan. Kebebasan. Pada dasarnya, ingin bebas adalah naluri setiap manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang senang dikekang. Ya, juga nggak ada yang senang. Ya, binatang pun juga tidak ada yang senang. Walaupun binatang di kandang, dia nggak mau ya dikekang-kekang begitu terus. Oleh sebab itu, lebih baik memberi kebebasan ya yang bertanggung jawab kepada pasangan Anda. Kepada suami, kepada istri, jangan terlalu mengekang. Jangan terlalu overprotective. Kamu di mana? Kamu dengan siapa? Istri ke salon aja, kamu di mana nih? Ya, kok ada bunyi-bunyi air? Lagi di salon. Itu di salon ngapain? Lagi krembat. Siapa yang krembat? Itu perempuan apa laki? Istri udah kesal, dia bilang setengah-setengah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat di sini bahwa berikan kebebasan kepada pasanganmu. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan yang saudara percayakan. Dan saudara, pasangan yang diberikan kebebasan kepada pasangan Anda, you harus bisa menghargai itu kebebasan. Kalau Anda memberi kebebasan kepada pasangan, ruang gerak yang cukup bebas kepada pasangan Anda, justru akan menghargai, ya, justru ia akan menghargai Anda. Ya, ia akan berusaha mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. Banyak orang bercerai karena banyak istri yang tidak senang suami terlalu bebas dan ribut selalu. Ya, ingat saudara, manusia itu selalu punya ya rasa takut, rasa bersalah. Ingat saudara, harimau walaupun dia raja hutan, tapi dia masih memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Artinya, sejahat-jahatnya harimau, dia masih punya ruang cinta. Itu sebabnya saya percaya bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebebasan itu adalah hadiah bagi pasangan Anda. 5. Keindahan. Apalagi laki-laki suka yang indah. Itu sebabnya ia menyukai wanita, karena wanita adalah makhluk yang indah. Oleh sebab itu, tampillah dengan anggun dan cantik. Jangan jadi perempuan mau tomboy lah. Kalau saudara udah ada pasangan, jadilah feminim. Karena naluri laki-laki senang wanita yang indah. Ya. Oleh sebab itu, tampillah dengan anggun dan cantik. Ya, atau laki-laki juga harus bersih. Aturlah rumah agar terlihat indah meskipun perabotannya itu sederhana. Kalau punya halaman,
tanamlah dengan pohon supaya kelihatan ada suasana yang indah. Itu sebabnya wanita, ya, kalau you harus dandan, jangan mau pergi keluar rumah baru lah dandan semua. Sampai mata dihitam-hitam, ya, pipi dibikin perboden, jalur lambat, jalur cepat. Di rumah lu kasih tunjuk kepada suamimu, ya, dengan daster yang sudah berbulan-bulan nggak ada cucinya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya betul, Opung bilang apa? Opung Risma, jaga body. Ya, jaga body. Tapi ada banyak orang di masa PSBB ini, ya, tadi waktu pacaran pinggangnya 16, sekarang menikah 61, Opung. Ya, jangankan orang, ya, Spiderman aja sekarang udah nggak bisa terbang, keberatan, ya. Jadi saudara, tapi saya percaya bahwa saudara harus memberikan kepada pasangannya, ya, satu keindahan, ya, karena laki-laki atau perempuan atau setiap orang senang sesuatu yang rapi, ya. Jangan pagi nggak sikat gigi, ya, jangan biarkan diri saudara tidak mandi-mandi. Sampai tidur aja di malam hari suami bilang batas, ya, lu nggak mandi lah, batas, ya, jangan lu bikin corona di atas di kamar ini. Ya, jadi saudara, ya, Supit Nelvi, Pak Richard, ya, Pak Richard, dikatakan apa nih, sorry. Pak Richard, I need your prayer for my family and my daddy office, thank you. Pastor, siap, ya. Kita akan doakan, ya. Ya, pastilah. Kita semua nanti di akhir, saya akan doakan semua. Ya, puji Tuhan. Nah, yang keenam, tanggapan positif. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Yang keenam adalah tanggapan positif. Semua orang senang kalau ditanggapi secara positif. Demikian juga suami atau istri. Oleh sebab itu, usahakanlah jangan mengkritik dan mencela pasangan Anda. Saudara bisa mengkritik pasangan Anda, tapi you harus jangan dengan kasar dan emosi. You harus mengkritik tapi membangun. You bisa memberikan solusi. Ya, jangan bilang muka lu jelek apa. Itu bukan mengkritik, menghina. Ya. Kata-kata, ya, istri atau pasangan suami istri selalu tanggapi ucapan yang positif. Ketika saudara ada di dalam masa pandemi ini, mungkin keuangan sedang menipis atau mungkin saudara ada masalah, ya marilah jaga 2 kemuliaan ini, pikiran dan mulut. Ya, siapapun juga kita ingin maju. Ya, kalau suami istri selalu ribut-ribut terus, maka berkat itu tidak pernah akan ada. Alkitab bilang tadi saya udah singgung. Ya, rukun dan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan yang perintahkan itu berkat. Ya, dikatakan di sini bahwa aturan-aturan yang ditegakkan suami, laki-laki senang akan otoritas. Jadi kalau aturan Anda tanggapi secara positif, itu akan bangga dan merasa berarti. Itu sebabnya kalau aturan, kita udah ada aturan di dalam rumah tangga. Suami itu adalah kepala, istri, ada yang saya sering kali tanya. Kalau suami kepala, istri apa? Ekor. Bukan. Alkitab nggak bilang istri ekor. Suami kepala benar. Alkitab tidak bilang istri ekor. Kalau istri ekor ya itu bukan rumah tangga, itu biawak.
Ya, kalau suami kepala, istri adalah penolong. Ya, penolong. Jadi kalau saudara, istri adalah penolong, you harus benar-benar menjadi penolong. Ingat bahwa yang menolong dengan yang ditolong itu ya kuat yang menolong. Ya, jadi berarti wanita itu lebih kuat daripada suami, daripada laki-laki. Ya, itu sebabnya tanggapan positif, ide-ide dari pasangan sekalipun mungkin terdengar aneh dan tidak umum, laki-laki atau perempuan suka yang esentrik. Ya, jadi kalau saudara ada ide dari suami atau ide dari istri, dari pasangan Anda, ya you bisa tanggapi secara positif. Jangan selalu menekan dan tidak menghargai. Ya, itu sebabnya tanggapan positif merupakan hadiah bagi pasangan Anda. Yang ketujuh Matius 5 ayat 39. Kita baca. Matius 5 ayat 39. Ya, Matius 5 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Ya, saya baca untuk saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa saudara? Kesediaan mengalah. Banyak orang yang merasa kalau mengalah itu satu tindakan kalah. No. Saudara ingat bahwa mengalah itu sesuatu yang merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi setiap persoalan. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kesediaan untuk mengalah menunjukkan bahwa kita bersedia berkorban agar segalanya menjadi lebih baik. Ya, seringkali masalah yang besar bisa terselesaikan dengan baik karena ada pihak yang bersedia mengalah. Kalau pasangan ingin mau menang sendiri, saya percaya kehidupan hubungan saudara itu tidak pernah akan bisa berjalan dengan baik. Orang yang bersedia mengalah justru menunjukkan kebesaran diri, kemuliaan dia. Ya, filosofi barang siapa berani mengalah, maka pada akhirnya ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Itu sebabnya saudara jangan berpikir bahwa mengalah itu sesuatu yang negatif. Ya, wani ngalah, luhur wakasane. Itu bahasa itu ya. Jadi saudara, itu filosofi Jawa itu. Ya, maaf ya kalau ada orang Jawa. Ya, kalau saya baca salah ya tolong dikoreksi. Ya, filosofi Jawa. Nggak tahu ada ya orang Jawa yang tahu apa enggak. Wani ngalah luhur wekasane. Ya, wekasane. Ya, artinya barang siapa berani mengalah, maka pada akhirnya ia akan mendapatkan kebahagiaan. Mantap. Ya, sebentar lagi screenshot ya. Yang terakhir, yang ke-8. Ya, hadiah bagi pasangan Anda. Efesus 4 ayat 32. Yuk, kita baca. Efesus 4 ayat 32. Dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ke-8, hadiah terbaik untuk pasanganmu adalah senyuman. Mantap. Itu sebabnya sebelum saya jelaskan, kita screenshot dulu. Ya, hadiah terbaik bagi pasangan Anda yang ke-8 adalah senyuman. Screenshot.
hormat kepada semua sahabat Richard Surinta. Hati selalu harus tenang dan penuh sukacita. Diberkatilah saudara, karena cintamu kepada Tuhan akan selalu membawa kasih sayang dalam hidup saudara. Good, yang terbaik untuk kita semua. Mantap. Yang terakhir adalah senyuman. Sebuah senyuman yang tulus selalu menyejukkan hati. Pasangan yang selalu tersenyum kepada pasangannya yang dia cintai dengan sepenuh hati, itu akan membawa suasana yang indah. Daripada mukanya tekuk udah kayak kalau orang Papua bilang muka pepaya ya, ditekuk-tekuk terus ya. Sebaliknya kalau ya tampang suami atau istri selalu cemberut, ya suami akan enggan berdekatan dengan istrinya. Dan juga sebaliknya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak rumah tangga hidup bersama tapi tidak menjadi sesama. Mereka selalu ya menjadi manusia yang hidup bersama tapi memiliki pribadi yang sangat berbeda. Saya selalu bilang bahwa perbedaan itu satu hal yang baik. Tuhan membawa kita masuk dalam keluarga bukan untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Ya, beberapa manfaat senyum bagi pasangan Anda adalah senyum membuat penampilan kita tambah menarik. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau cantik-cantik tukang marah, itu mukanya jadi jahat. Ya, kalau mukanya jahat, jangan suka marah. Ya, harus tertawa. Kalau mukanya muka serem terus tertawa terus, itu jadi ketolong. Kalau muka udah jahat terus tambah kelakuannya jahat, aduh setan pun juga takut mendekatinya, ya. Itu sebabnya saudara, senyum membuat penampilan kita menarik. Senyuman mengubah perasaan dari sedih menjadi gembira. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan mau supaya kita bergembira, supaya kita selalu menampilkan keindahan. Ya, senyuman, keindahan, kebahagiaan. Senyuman menghasilkan, ya, menghilangkan stres, keletihan dan sebagainya. Ya, dalam senyuman Anda akan membuat suasana rumah tangga menjadi sebuah home, bukan sekedar house. Ya, jadi suasana. Rumah tangga itu ada house, ada home. Ada bangunannya, tapi ada suasana. Itu yang disebut rumah tangga. Marilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau memang saudara yang sudah diberkati dalam pemberkatan nikah atau sudah menikah, jagalah. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa. Ya, diselesaikan. Dengan Yesus kita bisa menyelesaikan semua. Sebagai kesimpulan, kalau istri atau suami sering menghadiahkan ya hadiah-hadiah, 8 hadiah ini ya dengan sikap yang terbaik, maka pasangan akan bisa berujar. Ingat, 8 hadiah ini kalau saudara persembahkan kepada pasanganmu, maka pasanganmu akan berkata, rumahku adalah istanaku. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya sebentar lagi saya akan doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami doa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati sehingga bangsa dan negara kami yang kami cintai ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya dihalaukan dari segala virus-virus apapun. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang menyongsong Natal. GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Tuhan berkati. Bapak Gembala Sidang, Pak Helmianto, Tuhan berkati.
dengan istrinya Ibu Pamingsu, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Dan beberapa perusahaan diberkati, ya karyawan dengan ribuan karyawan, Tuhan berkati supaya selalu eksis dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua sahabat Richard Surinta dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami doa yang kena COVID tolak dalam nama Yesus, biar mereka sehat, kembali negatif. Dalam nama Yesus, mereka yang sedang ada dalam isolasi mandiri, Tuhan berkati, kuatkan. Semua sehat dalam nama Yesus, dipagari oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga siap untuk memasuki hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya ibadah keluarga ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan yang memanggil saudara ada di sini. Dan Tuhan juga yang akan memberkati saudara. Tetap menjaga kesehatan, tetap maju, optimis. Jangan menjadi orang yang gampang putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus. Roh Kudus bersama saudara dan saya berjalan dalam jalan Tuhan. Mulai malam hari ini, esok dan seterusnya sampai Yesus datang kembali. Menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Saya Pendeta Richard Surinta. Mundur dari hadapan saudara. Mantap. Doakan semua. Apapun pekerjaan saya, pekerjaan saudara, lancar semua. Amin.